bisnis pendidikan ada yang lain atau? Aku datangnya memang dari bisnis sih. Sebelum politik kan aku bisnis tapi pendidikan. Jadi kayak social business lah ya. Aku memang mengelola sekolah, beberapa sekolah. Terus juga dulu pernah mengelola spa juga. Emang ini sih kayak apa namanya pelayanan ya. Kayak service industry gitu. Pelayanan ya setelah aku masuk politik aku tinggalin semua. Kalau aku sih pesan aku untuk semua wanita yang ada di sana ya, setuju banget. Apapun kondisi kalian, aku merasa perempuan itu harus berdaya ya, harus punya kebisaan dan harus punya skill, harus bisa punya kebisaan dan juga bisa home business ya, gitu home business tanpa meninggalkan keluarga gitu. Dan juga ketika kalian sudah sukses jangan lupa sama suami, tetap peran kita sebagai istri itu nomor 1. Gitu. Peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hype Podcast, bincang hangat penuh semangat. Ini sebenarnya sudah agak malam. Balik lagi saya Firsty menemani Hypogen semua di seluruh Indonesia yang masih tetap konsen dan sering banget like, komen, subrek di podcastnya kita. Terima kasih banyak. Dan sekarang masih dengan saya karena saya diundang oleh seseorang yang cukup luar biasa, seorang istri, seorang praktisi pendidikan, seorang ibu dari 3 bidadari, terus juga dan sekarang merambah ke dunia politik. Oh, penasaran kan Hypogen siapa dia? Oke, kita perkenalkan, beliau ini adalah istri dari Tum Egy. Oh, kalau di HIPMI itu se-Jawa Barat udah pada kenal semua pasti siapa Kang Egy ini. Boleh diperkenalkan Teteh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum semuanya Hypogen. Betul nggak sih? Betul ya, Hypogen ya. Hypogen, halo, kenalin aku Zita. Zita Anjani nama panjangnya. Zita Anjani, beliau adalah istri dari Kang Egy dan sekarang juga beliau selain praktisi pendidikan juga sekarang merambah ke dunia politik dan langsung diberikan amanat yang menurut saya luar biasa. Amin. Menjadi wakil rakyat. Jadi wakil. Masih belajar sih lebih tepatnya. Masih belajar tapi udah keren banget jadi wakil ketua. Ketua DPRD DKI. Wow, Hypogen kan sesuai dengan janji saya bahwa saya akan memberikan wanita-wanita yang sangat spesial. Walaupun ini kok apa sih kok Hype Podcastnya kok isinya wanita luar biasa, padahal bukan hari Kartini, nggak ada masalah. Karena memang di era-era pandemi ini banyak banget wanita-wanita yang harus menjadi wanita super. Setuju banget tuh. Gimana kabarnya Teh Zita? Alhamdulillah baik Teh. Teteh gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, harus sehat, harus bahagia. Dari Banjar ke sini atau abis kegiatan? Abis berkegiatan. Waduh, tapi kelihatannya masih fresh ya? Gimana? Teteh sekarang berkegiatan masih tetap di dunia pendidikan? Masih sih, karena kan emang aku kan backgroundnya pendidikan. Jadi politik pun mewakili pendidik juga gitu. Jadi ya tetap lingkungan aku tuh dunia pendidikan tuh lekat banget. Gitu. Jadi memang aktivitasnya masih di pendidikan dan juga politik. Nah, bicara lagi sebenarnya emang cita-citanya kan kalau saya agak-agak kepoin biodatanya nih, udah stalking udah stalking Instagramnya, udah cari tahu di Google namanya Teh Zita itu langsung keluar, tiap hari ada aja yang diberitakan. Yang ini apa? Yang saya concern itu adalah seorang politikus muda, pendidikan, terus kuliah di kuliah yang cukup bergengsi. Amin. Dan terus pernah kuliah di London juga. Tapi masih mau concern ke dunia yang menurut saya mohon maaf loh Teh Zita, dunia politik kan tanda kutip gitu pusing, ngejelimet, banyak gosip dan lain sebagainya. Tapi kok Mas dari zona nyaman mau pindah ke zona yang tidak nyaman itu bagaimana ceritanya? Kenapa ya? Gimana gitu? Egy kali yang minta gitu ya, makanya kayak aku sih awalnya sih juga nggak ada keinginan ke politik gitu. Cuman mungkin karena lingkungannya di pendidikan, terus mungkin Tom Egy juga ngelihat kayaknya Zita banyak komunitasnya, terus ya dia juga salah satu sih yang
ngasih tahu aku gitu, kamu kenapa nggak coba jadi wakil rakyat aja gitu, nggak usah jauh-jauh di dapil aja maksudnya di tetangga gitu kan. Ya udah, karena dia juga yang minta ya aku coba-coba ya. Alhamdulillah sih. Ternyata malah suami yang support. Itu gitu. Yang harus disyukuri ya Teh. Pokoknya tuh kayak gitu, kayak one in a million lah. Wow. Jangan sampai kedengeran sama dia, ntar dianya terbang melayang lah. Banget. Nah, Teh Zita, selain track record Teh Zita aktif di dunia atau fokus banget di dunia pendidikan, kan udah mendirikan KID Republik. Iya, wisatanya ini juga ya, top juga ya wisatanya. Oh, top. Ya? Harus Mbak Google ada semuanya di situ kan, tinggal tulis aja nama Teh Zita udah keluar semuanya tuh kan. Iya. Terus sekolah kebangsaan. Iya benar. Kalau nggak salah. Tapi sekarang udah Tumegi yang. Udah handling karena udah nggak. Sama-sama kan awalnya sama-sama. Terus karena aku masuk ke politik ya sekarang dia sendirian gitu. Bagi-bagi tugas. Dan terus setelah masuk ke situ, sekarang di dunia politik, ngebagi waktunya gimana sama 3 gadis-gadis yang lucu-lucu itu tadi? Alhamdulillahnya sih waktu awal-awal kan, waktu menjabat pertama kan 2019. Itu tuh memang sulit banget untuk membagi waktu. Namanya politik itu kan kerjanya banyak kan malam malah kan. Waktunya sulit. Nah, tapi alhamdulillah, ya nggak alhamdulillah juga sih, tapi ada pandemi. Nah, pandemi bersyukur antara bersyukur tidak bersyukur iya, gitu. Nah, semenjak pandemi ini kan dunia tuh jadi berubah ya. Betul. Aku jadi ngantor di rumah. Jadi ya. semua kegiatan-kegiatan aku tuh di rumah. Gitu. Jadi hampir at least 2 tahun ini. Iya, tadi kan waktu baru datang juga aku lagi kerja kan di depan kan. Jadi kayak kalau anak aku sekolah ya tinggal ke kantor aja di depan udah nyampe gitu. Seenak itu. Seenak itu. Betul. Di saat pandemi, satu sisi ada bersyukurnya, satu sisi ya Tuhan kapan pandemi ini berakhir, gitu ya, supaya bisa ke mall, terus bisa ketemu dengan konstituen mungkin ya Teh ya. Tapi kalau kerjanya sih enakan kerja zaman sekarang banget kalau menurut aku. Gitu? Karena lebih bisa online. Terus kalau dulu kan kayak mesti ketemu apa kan. Kalau sekarang bisa Zoom. Nah, kalau untuk mensiasati itu ya daring. Sekarang kita bicara ke background awalnya Teh Zita ya, dunia pendidikan. Nah, apakah masih tetap ngajar atau masih tetap udah ngajar enggak, hanya sekedar aktif di dunia politik yang tetap konsen terhadap dunia pendidikan Indonesia untuk lebih baik lagi atau gimana nih? Kalau aku sih dari awal memang aku kan backgroundnya pendidikan, tapi aku tuh nggak konsen di mengajar, lebih ke manage sekolah. Gitu. Jadi waktu aku masuk ke politik ya aku tinggalin itu semua. Takutnya kan nanti kan fokusnya itu loh terlalu banyak kan, nanti nggak ada waktu buat UPG, buat anak-anak gitu. Jadi memang aku tinggalin itu semua dan fokusnya di dunia politik. Jadi kalau sekarang itu nggak begitu aktif. Memang dari awal memang nggak mengajar, tapi aku memanage sekolah. Memanage sekolah, menciptakan cara untuk menghasilkan anak-anak yang pintar lah, anak-anak yang baik pintar. akhlaknya juga. Amin, amin. Gitu. Nah, balik lagi nih, saya juga stalking, curi-curi itu Teteh Zita ini terkenal naik daun atau happening gitu ya. Itu gara-gara mengajar 1000 guru PAUD. Iya. Nah, tahu aja deh. Oh iya dong, harus langsung semuanya, harus tahu sedetail-detailnya. Kenapa PAUD? Kenapa pilihannya PAUD? Kenapa nggak SMA? Kenapa nggak SMP SD? Karena gini sih, unik juga sih, maksudnya jalan hidup aku kan nggak ada yang tahu ya. Aku kan waktu itu punya anak di usia cukup muda, di usia 22 tahun. Nah, waktu usia 22 tahun itu aku bikin sekolah PAUD. Kan pasti kan kalau misalnya anak-anak kan PAUD dulu kan. Jadi aku merintis sekolah itu dari PAUD, dari TK, PAUD, sekarang ada SD-nya, ada SMA-nya. Nah, dari semua itu yang memang aku paling jatuh cinta banget tuh di dunia PAUD, dunia anak-anak gitu. Ya kan? Karena apa? Kayak lebih simple atau tuh kayak ngeliat anak-anak happy tuh kayak aduh itu nggak kebayang banget. Bukannya gitu. lebih tricky ya kalau anak PAUD? Aku sih lebih suka sih. Kayak gitu. ada mainannya, terus ada ngeliat anak-anak di kelasnya, belum yang terlalu serius gitu belajarnya. Oh iya, memang sih kan kalau PAUD kan emang lebih banyak bermain, bernyanyi. Betul. Gitu ya. Nah terus dari situ karena PAUD, aku suka banget sama PAUD, aku sampai ngambil training tuh pelatihan di luar negeri juga ngambil, saking sukanya, plus kan ngedidik anak aku kan yang masih kecil-kecil kan. Nah dari situ aku punya komunitasnya memang pendidik PAUD gitu. Nah dari komunitas pendidik PAUD itulah kenal terjun ke politik gitu. Jadi kayak memang nggak ada yang di planning sih gitu. Itu benar-benar jalan aja gitu. Jalan ngalir gitu aja. Aku tuh juga nggak ada rencana ke pendidikan awalnya. Karena aku backgroundnya tuh
hubungan internasional. Oh, dari HI. Dari HI. Waktu di London itu ngambilnya atau di UPH? Lanjut sih, S1-nya aku HI, S2-nya aku ngambil kebijakan publik. Karena memang kan keluarga aku kan datang dari politik. Jadi aku bukan orientasi ke politik, tapi pengen kerja di organisasi internasional. Makanya aku sebelumnya kan kerjanya di WHO, World Health Organization. Nah, jadi memang orientasinya tuh pengennya tinggal di luar negeri, kerja di organisasi internasional, digajinya pakai dolar gitu loh. Mimpinya udah setinggi langit ya, cuan-cuannya gitu kan. Gitu kan. Nah, ternyata pas aku nikah, aku tuh kayak, kok nggak berminat lagi saya main dulu-dulu itu gitu. Tuhan membalikan. Sebenarnya untuk aku ketemu Tum Egy sih. Soalnya kalau dia lewat setahun aja sama aku, mungkin aku udah nggak balik-balik ke Indo. Jodoh. Itu jodoh ya. Jadi Tum Egy itu ternyata mewarnai, menghapus semua warna yang dulu, merubah lukisan yang baru gitu. Aku kan sebenarnya pacaran sama dia lama juga, 3 tahun. Oh, lama biasanya dong. Kan kalau udah 3 tahun kan nikahnya agak lama tuh ya. Nah, pas abis 3 tahun itu dia ngajak aku nikah. Nah, jadi aku balik ke Indonesia. Dan masih termasuk muda dong, umur 21-an lah. Nah, aku dari Swiss balik ke Indonesia, rencananya pengen kerja lagi. Iya, di sana. Di sana gitu. Tapi ya mungkin takdir berkata lain kan. Oke, takdir berkata lain lebih betah sama sini. Pasangan hati dong. Pas di sini punya anak segala macam, bikin sekolah PAUD. Punya komunitas PAUD. Nah, dari situlah aku mulai banyak pergaulan di PAUD, masuklah ke politik dari situ gitu. Jalan Tuhan itu emang selalu indah banget ya Teh ya. Selain suami yang support, terus suami yang pinter juga. Ya dong, kita tahu Tum Egy itu siapa gitu kan. Ternyata emang udah packaging yang sangat perfect kalau menurut aku ya. Nah, bagi waktunya gimana nih? Oke, sekarang memang lagi pandemi nih Teh ya posisinya, tapi kan bagaimanapun walaupun pandemi pasti dunia politik tetap harus ketemu ke dapil turun gitu kan, apalagi misalkan sekolah walaupun sudah diserahkan ke Tum Egy tetap mungkin kan ada diskusi-diskusi atau seperti apa. Nah, ngebagi waktu dengan si 3 bidadari cantik ini. Pertama sih ya jalan Tuhan lagi kan, karena dapil aku kan di rumah ya. Jadi dapil aku kan Jakarta Timur. Jadi tetangga-tetangga aku tuh konstituen aku. Nyaman jadi, sekali. Nyaman itu. Jadi kalau ada pertemuan di rumah. Terus kalau misalnya namanya wakil rakyat kan harus ada ketemu seberapa bulan sekali, sospa dan sebagainya. Ya aku udah di rumah sebelah kan, aku punya rumah layanan namanya. Rumah layanan jadi sudah diciptakan. Jadi ya tinggal kayak ngesot nyampe gitu. Bener-bener seenak itu sih. Perfect ya. Perfecto. Hypojen ternyata ya kalau udah jalan Tuhan itu semuanya mengalir begitu saja dengan mudahnya. Sih, walaupun kita berpikir Hypojen itu mudah, tapi kita tanya apa sih dukanya nih. Kan kita sekarang bicara yang indah-indah nih, ketemu Tum Egy yang ganteng, pintar, dukung karir istri kan. Nah, dukanya tuh apa dong? Kita pengen. Kalau duka sih banyak sih. Aku tuh sama Tum Egy tuh kita berangkat dari susah bareng. Nggak langsung enak itu loh. Serius? Sumpah demi. Jadi aku juga tahu susahnya dia juga tahu susahnya aku gitu. Jadi kita berangkat dari sama-sama, bukannya udah enak gitu, mentang-mentang orang tuanya ada terus kita enak-enakan enggak. Bener-bener susah. Bahkan ya adalah kayak momen-momen ketika bisnisnya dia lagi down banget gitu ya. Ya momen-momen kayak gitu banyak sih sebenarnya, banyak banget kisah-kisah dukanya. Tapi balik lagi aku tuh sama Tum Egy tuh kayak tipe orang yang selama keluarga masih ada keluarga tuh happy-happy aja gitu. Dibawa enak aja selama keluarga kita tuh kompak gitu, sakinah mawadah, anak-anak happy gitu kan. Semua. Jadi ya yang kayak gitu-gitunya ya udahlah gitu, lewatin aja. Itu gitu. memang bumbu kehidupan yang memang harus diarungi bersama ya. Jadi kalau kayak ada masalah pulang ke rumah terus anak-anaknya kayak lucu-lucu baik-baik kan jadi happy gitu. Ya, alhamdulillahnya gitu. Seperti itu. Nah, terus Teh apa ya? Perempuan itu kan fitrahnya lembut, apalagi Teteh senang sama anak kecil yang lucu banget. Nah, dunia politik itu kan nggak kayak gitu Teh. Yang kita tahu dunia politik itu kan maaf tanda kutip mungkin kejam, tegas, apapun ceritanya. Jet lag nggak? Atau gimana sih cara berdamai dengan keadaan yang menurut saya nih dari dunia anak-anak, pendidikan anak-anak yang lucu masuk ke dunia politik yang ya kita anggap
gersang deh ya, panas dan lain sebagainya. Itu gimana tuh jet lag-nya menghadapi? Ya pasti bukan jet lag lagi kali ya. Apa insomnia kali? Karena udah kayak beda banget dari dunia PAUD yang happy-happy, terus kayak dunianya yang anak-anak, tiba-tiba ke dunia yang serius banget, dunia hitam, gelap gitu kan, kayak ya gitulah, ya pasti, apalagi aku pimpinan kan. Ya itu makanya. Kan jadi di DPRD itu ada 5 pimpinan. Nah 5 pimpinan ini 1 ketua 4 wakil. Betul. Aku paling bontot nih. Yang aku tahu masih termuda pula, wanita pula. Jadi udah benar-benar kayak dari semua unsur diskriminatif ya dapat di aku gitu. Karena yang lain itu kan usianya kalau aku nggak salah ya di atas 40 deh anggap. Ya 50 kali. 50 lah 50 above gitu. Udah senior gitu terus punya track record yang amazing lah. Berkali-kali. Samuan lah di Jakarta, tokoh lah gitu. Nah itu gimana tuh? Nah terus aku sedangkan aku nih paling bontot gitu. Terus perempuan, terus waktu aku menyebut usia aku masih 29 tahun. Terus kayak nggak pernah masuk politik, nggak ngerti apa-apa. Kayak bego banget gitu, kayak dibego-begoin kali ya. Ya pasti pertama ya mungkin dibego-begoin gitu kan. Terus yang kedua kayak mungkin perempuan kayak masih, kalau perempuan kan lebih ke perasaan ya. Ya itu makanya ya, apa ya, baper-baperannya gimana tuh? Lama-lama aku jadi belajar untuk menggunakan logika sih. Lebih ke logik. Jadi kayak dapat pengalaman baru sih gitu. Dan aku orangnya yang penting mau belajar aja. Jangan kayak udah tahu salah tapi masih ngotot gitu. Jadi kita harus bisa dinamis sih kalau di politik. Kayak harus bisa berubah gitu. Kayak perubahannya tuh cepat. Hal ini jadi ini, besok dapat apa aja belajar lagi gitu. Nah, ya itu kan dunia politik dinamis, itu kan dinamis dan sorry kalau saya bicara ya nggak bisa dipegang gitu loh. Makanya harus belajar cepat. Harus belajar cepat, dinamis, mau berubah, nggak boleh konstan, nggak boleh kayak pokoknya gue kayak gini ya, nggak bisa gitu. Harus berubah, kayak pintar bergaul, terus dinamis, kayak ngelihat perubahan tuh jangan kaget gitu. Harus mau berubah lah, mau belajar. Nah itu kuncinya adalah Hypojen. Kalau kita memang sekarang juga dunia sudah berubah dalam keadaan yang sangat cepat, dalam hitungan detik kita harus pakai masker. Yang dulu kalau kita ngelihat orang pakai masker kita yang apa sih tuh dia pakai begitu. Sekarang malah kita ngelihat orang yang nggak pakai masker, kita lihat gila lu yang nggak pakai masker gitu. Itu kan perubahan dunia yang sangat plek gitu loh. Tuhan membalikkan seperti dan sama dengan kehidupan Teteh yang dari dunia lucu-lucuan, senang-senangan menjadi dunia hitam gelam, tapi kita harus tetap ada di situ. Yang penting mau belajar sih. Itu dan kuncinya di politik tuh harus agak ganda-blek gitu loh. Maksudnya jangan dianggap serius semuanya, kayak ya udah dibawa santai aja gitu. Kalau ada misalnya sesuatu yang nggak cocok nih sama kita, kita jangan kayak wah gini-gini ya, belajar dulu aja gitu. Ikutin aja dulu. Ikutin dulu, kan kita nggak ngerti maksudnya apa, belajar dulu gitu. Jadi aku lebih banyak belajar sih di politik. Banyak belajar dan banyak bertanya kepada senior dan mengamati tentunya. Karena kalau orang politik ditanya nggak jujur jawabannya. Nah itu makanya itu. Sedangkan kalau orang pendidikan kan 1 tambah 1 ya 2 gitu kan. Susah banget ya dari pendidikan ke politik. Nah itu ya makanya bilang amazing banget ya Zita ini berani gitu. Karena udah kecemplung. Iya udah kecemplung, betul. Ya udah mau ngapain lagi gitu kan. Harus dijalani dan harus diselesaikan ya. Dengan husnul khotimah. Dengan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, balik lagi sekarang. Pertama kali ketemu sama Tum Egy itu di mana? Kisah cinta nih. Kisah cinta. Udah deh politiknya yang berat-berat itu udah kita. Kisah cintaku tuh lebih romantis dibandingkan ikatan cinta lah. Wow. Yang panjang berseri-seri itu. Oke. Ketemu Tum Egy di mana? Tapi nanti dia kalau dengar GL sih, udah dia tuh kayak sebenarnya tuh ini yang terjadi versi aku. Cuman namanya cowok kan gengsi ya, dia bikin versinya dia gitu. Gak apa-apa lah itu. Tapi kalau versi aku sih yang aku ingat, dia tuh kenal aku dari aku kecil. Sebenarnya. Iya. Jadi udah nge-tag Teh Zita itu sebenarnya udah lama gitu. Kalau menurut aku sih harusnya gitu ya. Harusnya. Tapi kalau menurut dia enggak gitu kan. Jadi waktu aku SD SMP dia tuh SMA. Dia tuh temennya kakakku. Nah, itu. Jadi kayak dari aku masih kucel, pakai bajunya masih pramuka, masih hitam jelek gitu kan. Dia udah tahu, udah kenal. Nah, dia dulu suka main di rumah aku, tapi sebagai temennya kakakku. Oke. Nah, terus ya tambah dewasa, aku SMP, SMA dia kan udah kuliah. Nah, terus ceritanya waktu aku mau kuliah kan aku nyari-nyari kampus kan. Nah, ketemu lagi, dia kan kuliah di ITB di Bandung. Betul. Terus aku kayak ke Bandung, nah katanya dia mulai suka sama aku di situ. Padahal sudah kenal dari SMP. Udah lama, ya kan? Kan aku curiga dong, jangan kamu udah ini lagi kayak ngincar-ngincar aku udah lama. Pede boleh lah dikit lah ya. Boleh lah ya kan gitu. Kan nggak mungkin yang langsung suka kan, nggak mungkin kan? Betul, pasti kan betul. Udah ada bumbu-bumbunya. Betul. Terus ya udah abis aku diterima kuliah, dia kuliah, karena pertemanan kakak,
suka kumpul terus ya udah akhirnya dia bilang suka gitu, terus ya udah jadian. Jadian itu berapa lama? 3 Aku tahun juga ya? tipenya orangnya tuh nggak pernah jadian lama. Kalau nggak pernah pacaran serius. Oke. Tapi sama dia tuh serius gitu. Kok bisa? Kenapa? Karena dia kan orangnya kayak nggak nyolot gitu ya. Kalau aku kan orang Sumatera ya. Ya. Jadi tuh kayak mungkin Egy tuh elemennya netral gitu. Kalau aku mungkin kayak yang Api berapi-api gitu. Kalau dia mungkin kalau warna tuh mungkin aku merah gitu ya. Kalau dia tuh putih. Jadi mungkin nyaman, nggak banyak berantem. Nggak gitu. banyak nuntut, terus nggak ada konflik gitu. Jadi ya nggak rasanya udah 3 tahun gitu. Oh, nggak ada konflik dan itu betah ya untuk seorang Pasti. elemen api. Terus ini long distance kan. Jadi mungkin nggak saling Oh, ketemu. itu mungkin karena Iya, long distance-nya kayaknya. jadi pas ketemu ya ngapain juga kita berantem Iya, ya. Sayang gitu. banget waktunya kalau untuk betul. dipakai. Dan yang 1 atau 2 alasan yang membuat Teh Zita, aduh udah deh kalau gue dilamar sama dia, gue yes I do aja. Kenapa? Selain 3 tahun ya? yang adem ayem itu, kenapa sosok Tum Egy yang oke, gue mau sama dia nih calon Itu imam aneh gua. juga sih sebenarnya. Waktu aku pacaran sama dia tuh kan Egy juga masih merintis ya. Dia kayak baru lulus kuliah kayak merintis gitu. Sebenarnya yang deketin aku juga banyak yang oke-oke. Pasangan muda yang masih merintis secara ekonomi Iya. belum mapan, tanda kutip Iya. ya gitu. Waktu itu juga yang deketin aku banyak yang oke-oke. Nah, kenapa aku milih Egy itu setelah aku kan suka ngobrol gitu, kenapa ya aku milih kamu ya gitu kan. Apalagi kalau lagi Bingung. kesel kan. Bingung sendiri Jadi ya. kesel deh milih kamu gitu kan. Kalau lagi kesel Ada gitu. juga ya? Ada lah pada waktu banget. Tapi setelah makin kesini tuh kayak anak perempuan itu kan first love-nya ayahnya. Yes. Cinta pertama soal anak perempuan pasti ayahnya kan. Betul. Nah, aku tuh ngelihat sosok ayah, aku sebutnya Opi ya. Iya. Terus ngeliat sosok Opi tuh di Egy. Jadi waktu aku masih kenal dia, aku SMA, dia kuliah, dia tuh udah kerja-kerja gitu. Oh, dia sudah ya Kayak betul. jualan-jualan. Aku tuh suka ngeliat cowok kayak gitu. Dibandingin yang kayak punya banyak uang atau mobilnya kece gitu kan. Padahal Dia- punya orang tua gitu Iya, kan, gitu. bensin Aku nggak, masih biasa minta aja. gitu Aku kan. biasa aja kalau gitu. Tapi kalau ngeliat dia tuh kayak kerja keras, kayak suka pulang malam, tuh suka keluar kota gitu kan. Nah di situ aku kayak, wah oke juga nih gitu. Oke juga nih untuk menjadi imam. Iya kayaknya gitu. Kok masih kayaknya ya? Kayaknya. Ini udah tahun keberapa ya Teh? Kok masih kayaknya? 10 tahun aku. Oh, udah 10 tahun? Dulu Oh, kayaknya. Sekarang ya udah Sekarang sudah yakin. pasti ya, sudah yakin. Karena kan kalau dilihat di IG-nya juga anniversary ke-9 gitu kan, begitu romantis. Ya ternyata Tum Egy bisa melakukan hal-hal romantis Ya, gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah lah ya. Hasil dari kerja keras selama ini Iya, gitu kan. alhamdulillah. Nah, Teteh sekarang melihat Tum Egy aktif di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini, terus Teteh backgroundnya juga seorang politikus. Bagaimana melihat jatuh bangunnya seorang pengusaha gitu ya Teh? Mungkin kan kalau background politik ya jatuh bangunnya mungkin ya memaintain konstituen gitu loh. Terus bersikap tanda kutip benar. Iya. Nah kalau pengusaha ini kan berbeda, automatically pasti berbeda dengan keseharian seorang politikus. Menyikapi saat Tum Egy jatuh atau saat dia ada di atas dengan background Teteh yang bisa dikatakan datang dari keluarga yang stabil lah mungkin secara ekonomi, gimana tuh Teh? Ya kalau aku tuh karena ayahku juga pengusaha kan sebelum masuk ke politik kan, dan aku tahu banget jatuh bangunnya dia gimana. Jadi ketika Egy juga bisnisnya jatuh gitu, aku udah tahu lah ngadepinnya gitu. Justru kayak sosok mama aku kan juga, papaku tuh sama mama tuh menikah sampai puluhan tahun itu karena mama tipe perempuan yang nemenin gitu, susah atau enak tuh ya sama-sama gitu. Nah itu juga aku terapin waktu ketika Egy bisnisnya lagi susah atau apa ya aku dampingi dia gitu. Walaupun misalnya aku datang dari keluarga yang lebih mungkin stabil ya, tapi aku nggak membawa itu gitu ya. Pokoknya ketika udah menikah menjadi istrinya dia ya udah gitu. Lepas itu semua. Nah begitupun ketika dia masuk di organisasi kan pernah juga namanya HIPMI kan pasti kan tahu ngapa segala macam kan. Ada kalah menang gitu ya. Aku selalu support dia gitu. Kalah menang tuh biasa, yang penting kita udah the best, udah melakukan yang terbaik gitu. Jadi ya tetap nemenin sih, Intinya sih bersiap dalam keadaan suka dan duka, badai dan betul. hangat, Ya harus setia. Harus setia. Intinya harus seperti itu. Iya. Dan apakah Teh Zita setelah dari dunia politik ini akan tetap bertahan di dunia politik setelah mengarungi beberapa tahun ini udah dilihat nih kan dari tahun sekian, oh udah 2 tahun, kayaknya gue next time enggak deh gitu, atau masih tetap mau bertahan atau mau balik lagi atau gimana nih Teh? Kalau aku sih sebenarnya di politik itu aku suka, sukanya bukan suka politiknya, tapi aku suka punya konstituen.
Karena aku tipenya tuh social person banget kan, jadi suka tuh namanya kayak ada konstituen banyak ngumpul, terus melawat mereka kan banyak yang susah-susah juga kan, kayak dibina, dikasih pelatihan apa segala, aku suka itunya. Tapi kalau dunia politiknya sebenarnya aku nggak gitu suka. Oke, dunia intriknya nggak suka, karena ribet kan kita pasti ya. Mama kan maunya yang enak-enak aja. Simpel aja ya, simpel kan. aja. Kalau politik kan kayak kebanyakan rumus gitu loh. Kebanyakan rumus dan nggak bisa dipegang rumusnya. Gitu. Jadi kalau aku sih ya nggak tahu sih, tergantung jalan aja mau bawa kemana. Oh gitu. Jadi sekarang masih let it flow aja ya, kayak posisinya aja. Bahwa kemana Tuhan bawa ya aku melakukan do the best di tempat itu. Dan sejauh ini tuh Maggie masih support masih, banget ya. Dia pokoknya support selama aku nggak pindah dari Jakarta, dia support. Gitu. Nggak pindah dari Jakarta masih support. Pokoknya di mana ada Tum Egi di situ ada Teh Zita, di mana ada Teh Zita di situ ada Teh. Jadi love story ini high podcast. Nggak apa-apa, karena kadang-kadang kan ini seorang sosok yang masih sangat muda tapi dengan sudah banyak menggeluti banyak dunia, dari pendidikan, suaminya pengusaha, istrinya masuk ke dunia politik, itu kan sesuatu hal yang kalau bahasa sayur tuh kayak pecel gitu ya, semuanya ada gado-gado di situ kan, lengkap rasanya kan, ada pedas, ada asin, ada gurih gitu kan. Nah terus Teteh pengen tahu lagi nih, bisnis ada selain bisnis pendidikan ada yang lain atau? Aku datangnya memang dari bisnis sih. Sebelum politik kan aku bisnis tapi pendidikan. Jadi kayak social business lah ya. Aku memang mengelola beberapa sekolah. Terus juga dulu pernah mengelola spa juga. Emang ini sih kayak apa namanya, pelayanan ya. Kayak service industry gitu. Pelayanan ya, setelah aku masuk politik aku tinggalin semua. Oh ya, tinggalin dan dilepas. Ya ada yang kakak aku pegang, ada yang tadi aku sama Egi sendiri gitu. Jadi ya betul. Pokoknya di manage sama orang lah, aku nggak megang sama sekali. Saat masuk dunia politik bisa ya melepaskan kesenangan. Dan harusnya ini dunia politik ini benar-benar di-maintain karena sudah meninggalkan kesenangan yang di zona nyamannya sudah ditinggalkan. Sekarang masuk ke dunia yang masih mungkin tidak meraba ya, karena kan backgroundnya Teteh juga ada keluarga di politik. Ada keluarga di politik, pasti akan di guidance setidaknya. Bersyukurnya itu juga. Bersyukurnya di situ betul. Terus Teteh, cita-cita paling mendasar waktu kecil itu sebenarnya emang pengen jadi guru atau jadi apa waktu tapi kecil? Kadang-kadang ya, aku nggak tahu ya. Aku survei ini ke beberapa teman-teman aku. Aku tanya gitu, kamu tuh waktu kecil mau jadi apa sih? Rata-rata tuh cita-cita masa kecilnya tuh, kalau yang aku survei ya, itu tuh kenyataan, tapi kenyataannya tuh di usia-usia yang kayak udah 50 tahun ke atas. Mungkin dia nyoba dulu, terus pas udah tua balik lagi ke cita-cita awalnya gitu. Kalau aku dari awal cita-citanya tuh, aku pengen banget, cita-cita aku sebenarnya ada 3. Pertama, ada 2. Aku pertama, 3. Aku pertama pengen jadi ibu rumah tangga. Kedua, aku pengen banget jadi lawyer, pengacara. Dari kecil. Sebenarnya. Yang ketiga, aku pengen banget jadi guru. Guru lah ya, dunia pendidikan sudah nyerepet-nyerepet lah ya, sering mengumpulkan orang, sering membriefing orang kan. Guru tidak mesti harus berada di kelas dan mengajar kan posisinya. Tinggal lawyer, apakah akan dikejar juga dengan dunia politik? Kalau ada waktunya sih pengen nolongin kayak orang-orang yang dibohongin gitu loh. Sosialnya benar-benar tinggi ya? Karena aku suka gemes gitu, kayak misalnya ibu-ibu dihukumnya, ibu-ibu misalnya kayak nyolong apa demi susu gitu, misalkan, tapi dihukumnya gila, pengen kayak gitu sih. Tapi belum ada kepikiran untuk belum ada waktu, apalagi sekarang masuk dunia politik dengan 3 bidadari ini kan. Tapi mudah-mudahan saat mungkin kalau aku udah kayak usia 40-45 kan. Ya sudah mulai calm down, sudah menata lagi mungkin ya. Dan Tum Egi tahu bahwa ada cita-cita yang masih tersimpan itu? Enggak deh, kayak dia nggak tahu deh. Belum sharing. Belum tahu. Hai Pojen, ternyata kan seru kan ngobrol sama Teh Zita ini ternyata. Ini kalau lanjut bisa 2 hari 2 malam nih kita. Betul, belum bicara tentang cintanya, belum bicara. yang syuting kan udah pernah ngantuk tuh. Enggak, dia lagi cari momen. Teh Zita mana ada kekurangan ya katanya kan dia, karena memang Hai Pojen ini kan orang politik, kita mengemas. Harus lagi belajar untuk mengemas katanya. Kan nonton sedunia ini kan? Betul, sedunia. Amin. Hai Pojen, kita cari tahu lagi seperti apa sih kesehariannya Teh Zita dengan Kang Egi. Kapan morning talk? Apakah punya cerita morning talk atau pillow talk sebelum bicara? Karena kan
Tum Egy yang juga sangat sibuk dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya. Waktu sama-sama gitu ya? Ya, waktu sama-samanya kapan? Terus apakah ada tips ya untuk menjaga komunikasi? Karena kan hubungan, apapun namanya hubungan, saya punya keyakinan kuncinya itu cuma komunikasi. Nah, itu kapan ceritanya nih? Oke, sekarang lagi pandemi ya, Teh. Tapi kan tetap pasti sekarang sudah mulai keluar. Ada bukan regulasi ya. Maksudnya ada tip atau perjanjian bersamakah kapan kita harus bicara atau gimana? Oh, ini yang nonton 17 tahun ke atas kan? Nggak bercanda. Ya pastinya kalau kita sudah menikah tuh waktu paling spesial ya pasti malam-malam ya. Oh, jadi pillow talk jatuhnya. Karena dia sibuk, aku sibuk, ketemunya malam gitu. Jadi kalau malam tuh aku biasa banget kayak, "Dad, kita ngobrol yuk," gitu. Ya 10 menit aja tuh udah oke gitu. Apalagi dia tuh tipenya tuh jam 10 teng tidur gitu. Oh iya. Kalau aku jam 1 jam 2 gitu. Oh, jadi Tum Egy lebih sehat ya hidupnya? Dia sehat banget. Dia kayak pagi ngapain itu udah ada jadwalnya gitu. Kalau aku kayak ya udah terserah aja jadi gitu. dia lebih tersusun malah ya. Tersusun. Dan waktu bicara, waktu intimate atau quality time everyday malam. Oke, berarti pasti. pillow talk jatuhnya. Jadi kayak sebelum tidur pasti aku kayak kita ngobrol dulu yuk gitu sambil ngeteh atau ngapain. Pokoknya kita ngobrol 10 menit atau 5 menit. Nah, pasti itu ada. Pasti itu dan walaupun 5 menit pasti ada. Ada bicaranya untuk saling berbagi. Kalau dia pulang langsung tidur pasti aku bangunin. Kamu cerita dulu dong. Tadi ngapain aja gitu. Oh, itu make sure seperti itu. Oke, hai Pujian, ternyata itu adalah satu tip ya. Apapun ceritanya, sesibuk apapun harus ada bicara, saling berbagi gitu kan ya. Wow. Karena kan kalau kita udah menikah lama kan pasti jarang WA-an kan. Nggak pernah tuh aku kayak nelpon siang saya, kamu di mana tuh nggak pernah. Oh, nggak pernah jadi tanda kutip hansip gitu, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Karena aku kayak ya udah pokoknya terserah aja dia mau ngapain. Yang penting percaya aja lah ya gitu ya, kan. Tapi pas pulang pasti aku tanya gitu. Ngapain aja tadi gitu. Oh gitu. Jadi benar-benar sudah memberikan kepercayaannya 100% untuk Tum Egy. Nah, Teh Zita, orang itu kan siklusnya kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah, kadang ada di tengah. Teteh ngerasa nggak di usia sekarang, kapan sih titik terendah atau aduh Tuhan kok gue gini banget, kapan itu? Saat apa? Belum lama sih sebenarnya. Belum? Belum lama tuh kayak mungkin 1 tahun yang lalu kali ya. Nah jadi ini ceritanya agak seru sih. Jadi ceritanya waktu aku awal nyalek tahun 2018, kan 2018 aku nyalek. Aku tuh dulu tuh tinggalnya di Kemang. Oke. Nah karena aku mau nyalek, aku bilang ya kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Karena dapil aku kan di Jaktim kan, Jakarta Timur. Aku pindah ke Jaktim. Di rumah ini, tapi kondisinya rumahnya masih hancur banget. Rumah lama, bener-bener rumah lama banget. Nah terus karena aku kampanye, rencananya rumah ini tuh mau diperbaiki lah, mau diperbaiki. Nah itu tuh pending sampai 3 tahun, sampai 3 tahun pending. Nah itu sempat jadi cekcok lah aku sama Egy. Cekcok aku sama Egy karena rumahnya, karena akunya sibuk, dianya sibuk, terus kayak nggak ada waktu aja. Terus jadi kita kayak sempat nomaden, nggak punya tempat tinggal 2 tahun. Padahal ada anak-anak yang harus dibawa gitu. Dan aku lagi kondisinya lagi hamil gitu-gitu loh. Karena sama-sama saking sibuknya nggak ada waktu buat ngurusin apalagi rumah. Kalau nggak salah kan 2 tahun yang lalu Tum Egy juga nyalon di HIPMI gitu terus kan. Aku juga baru selesai kampanye. Betul. Padat banget, sedangkan anak-anak tuh dulu tuh kayak meja belajar aja nggak ada. Pokoknya itu lah salah satu kisahnya, terus kayak. Nah itu yang bisa dikatakan cerita dukanya tapi gitu. Menjadi sesuatu hal. Aku sempat nomaden 2 tahun sama Egy. Nggak jelas, tinggalnya pindah-pindah, benar-benar pindah-pindah. Kayak barang aku tuh semuanya di gudang. Oh iya, sampai aku cuman punya beberapa, mungkin nggak berapa koper juga ya, banyak juga koper ya. 20 box lah. 20 box lah ya. Pindah-pindah gitu. Oke, sempat ada di masa seperti itu dan akhirnya kayak sempat juga kayak pokoknya kita harus punya rumah gitu. Ya udah akhirnya memaksakan harus, karena anak-anak juga harus tinggal nyaman gitu. Dan kita juga punya konstituen yang harus dijamukan gitu ya. 3 tahun aku nomaden pindah-pindah sama dia. Wow. Udah jelas. Dan itu butuh kesabaran ekstra loh untuk seorang perempuan yang ya dia punya konstituen, dia punya anak-anak dalam keadaan hamil dan berpikir tentang politik juga, tapi pusing, rumah nggak ada, gimana ceritanya pusing kan? Oke, itu adalah titik terendah dari Teh Zita ternyata yang bisa bikin dia stres. Ternyata seorang Teh Zita juga bisa stres ya. Kalau nggak ada rumah stres. Teh, harapan Teteh terhadap anak-anak nih, 3 gadis-gadis ini, apakah Teteh tipe seorang ibu yang
memaksakan atau misalkan sudah punya rule anak saya yang ini harus begini, yang kedua harus begini, yang ketiga seperti ini, atau seperti apa nih Teh? Kalau aku sih tipe orang tuh yang bebas sama anak. Kamu terserah mau jadi apa, tapi ada satu yang aku tuh kayak ngotot sampai kadang-kadang orang tua aku juga kayak kamu tuh terlalu maksain anak gitu. Anak-anak aku tuh enggak, insya Allah ya, insya Allah tuh paling nggak harus hafal 6 juz di rumah. Yang kecil usianya 8 tahun itu sudah 3 juz, yang 6 tahun mau 1 juz. Jadi terserah kamu mau ngapain aja, yang penting kamu minimum 6 juz kalau aku gitu. Harus hafal 6 juz. Rapot aja nggak pernah aku cek. Kayak rapot is oke lah, terserah itu bonus. tadi gitu. aja pagi kan rapotan. Dia yang bangunin mami rapot jam 9. Aduh bukannya kamu ngajinya udah bagus ya? Enggak, mami tetap harus datang ya udah deh. Oh, intinya cuma ngaji, sholat gitu ya? Sholat sih karena dia masih kecil ya maksudnya pasti ngikut loh. Ya, pasti ngikut. Tapi aku pengen tuh anak-anak aku ngaji karena aku percaya tuh mereka kalau usia segini kan ngafal tuh cepet banget. Betul. Dan Dia karena dia masih polos banget. Kayak aku pengen aja dia punya bekal hafalan gitu. Udah enough, yang lainnya mengikuti lah ya. Nilai matematika mengikuti, nilai bahasa Inggris mengikuti. Yang penting hafalan bertambah. Oke, yang pertama namanya siapa Teteh? Si Kalila. Kalila, yang kedua? Kaisa. Yang baby? Kaula. Kenapa dia, Kak? Itu ngikutin Kim Kardashian itu loh. Oh, jadi nama Kak itu karena Kim Kardashian. Iya, tapi yang jeleknya nggak usah diambil lah. Nggak usah. Yang diambil yang bagus-bagusnya. Jadi kan Kim, Kylie, gitu-gitu lah. Gitu. Oke, ternyata Kak. Aku suka banget nonton. Itu parah. Jadi ya udah Kim Kardashian Indonesia. Tapi emang Teh Zita itu mukanya memang Kim Kardashian gimana gitu kan. Amin. Tebel-tebel seksi gimana. Pantesan aja tuh Egy sampai nggak bisa kelain hati ya. Amin. Karena saya juga ketemu sama non Kalila yang rambutnya sangat lucu gitu kan. ya. Iya, itu semua tiga-tiganya kayak gitu. Oh semuanya tiga-tiganya kayak gitu kan lucu banget tuh, kayak jadi kayak India kulit hitam gitu kan, eksotis banget. Masya Allah. Nanti one day kita akan coba hadirkan Hypozen keluarga dari Teh Zita seperti apa putra-putrinya dan suaminya. Tapi kalau ngelihat suaminya nanti Hypozen jangan sampai ngeces ya. nggak boleh. Dulu kosannya gemuk. Oh ya, sekarang udah. Kata istrinya gitu. Jadi tolong dibayangkan dalam keadaan gemuk ya Hypozen. Teh Zita yang terakhir, karena sudah sangat malam dan Teteh juga pasti butuh untuk istirahat. Kasih dong motivasi untuk wanita-wanita di luar sana yang memang mungkin sedang menjadi tulang punggung keluarga, mungkin sedang dalam keadaan yang nggak tahu harus seperti apa dengan kondisi pandemi seperti ini. Misalkan mungkin ada yang menjadi single mom atau yang baru menikah atau lagi hamil, tidak tahu harus berbuat apa gitu. Nah, tolong apa ada pesan dari Teteh untuk para wanita di sana, mungkin ada juga seorang ibu yang lagi bingung dengan pendidikan anaknya, bisa di-share ke kita. Kalau aku sih pesan aku untuk semua wanita yang ada di sana ya, terlepas apapun background kita, mungkin ada yang happy family, ada juga mungkin yang single parent, ada juga mungkin yang suaminya santai, ada juga yang mungkin suaminya strict banget. Apapun kondisi kalian, aku merasa perempuan itu harus berdaya ya, harus punya kebiasaan dan harus punya skill. Belajar dari mamaku tuh ibu rumah tangga. Dia ibu rumah tangga, kondisinya enak, zona nyaman, tapi cita-cita dia untuk anak-anaknya tuh harus punya kebiasaan. Nah, jadi buat semua perempuan di sana, kamu harus punya kebiasaan gitu. Kadang-kadang kan kita kalau gini terus sama suami nggak enak kan? Betul. Ya kalau gini sama suami tapi di kantong udah ada kan enak. Gitu. Jadi harus bisa punya kebiasaan dan juga bisa home business ya, gitu. Home business tanpa meninggalkan keluarga gitu. Dan juga ketika kalian sudah sukses, jangan lupa sama suami. Tetap peran kita sebagai istri itu nomor 1. Gitu. Peran istri karena cita-cita Teh Zita juga pertamanya adalah menjadi ibu rumah tangga, lawyer dan guru. Amin. Sekarang 2 cita-cita sudah terkabul. Oke, Hypozen, karena memang sebenarnya ini udah malam banget. Kalau mau boleh jujur, saya ini melakukan take cam ini adalah jam 21.31 dan ini ternyata namu ke rumah orang dalam, kalau nggak deket-deket banget, nggak baik-baik banget Teh Zita. Tapi banget lo datang malam-malam. Terima kasih. Tuh kan di thank you-in ya, padahal ngeganggu malam-malam. Oke, Hypozen, terima kasih atas kebersamaannya. Yang pastinya Teteh tolong jangan lupa apa Teh? Komen, like, comment, share, and subscribe. Subrek ya kalau bahasa saya. Selamat malam, terima kasih atas kebersamaannya. Mungkin next akan menghadirkan wanita-wanita lain atau tokoh-tokoh lain yang memang inspiring
Jangan lupa seperti pesan Teteh Jita tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cinta dari saya. Foto dulu ya. Dia fotoin.